Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berdasarkan kejadian nyata. Semua nama, karakter, dan peristiwa sudah dirubah. Tujuan cerita ini adalah untuk memberikan pesan moral, bukan untuk menyudutkan lembaga, agama, atau individu tertentu. Tonton sampai selesai karena ada pesan dan hikmah dari cerita ini. Matahari baru saja mulai muncul di balik pegunungan, menyinari desa Loborui yang tenang di Kecamatan Sabuliai, Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar ini biasanya memulai hari dengan damai. Ayam jantan berkokok, anak-anak berlarian di sekitar rumah, dan para orang tua sibuk dengan rutinitas harian mereka, menyiapkan sarapan, mengurus ladang, dan menjaga ternak. Namun, pagi itu sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Teriakan nyaring terdengar dari seorang wanita yang berlari tergopoh-gopoh. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat, seolah-olah baru saja melihat mimpi buruk yang hidup. Dia menunjuk ke arah lapangan terbuka di tepi desa, dan di sanalah semua mata tertuju. Sebuah pemandangan yang menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. Di sana, di tanah yang biasanya kering dan berdebu, jasad seorang bayi mungil tergeletak. Tubuh kecil itu tidak lagi berbentuk utuh. Potongan daging yang tersisa menunjukkan bahwa anjing-anjing desa telah merobek-robeknya. Sebagian tubuhnya tercabik-cabik dengan cara yang begitu mengenaskan hingga sulit dipercaya bahwa itu pernah menjadi seorang bayi yang hidup, bernapas, dan mungkin bahkan menangis di saat-saat terakhirnya. Tangisan dan jeritan kepedihan menggema di seluruh desa. Warga berkumpul menyaksikan kengerian yang tak pernah mereka bayangkan akan terjadi di tempat mereka tinggal. Hati mereka terasa berat, dipenuhi dengan rasa jijik, sedih, dan marah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Siapa yang bisa melakukan hal keji seperti ini? Seorang laki-laki tua, kepala adat desa, hanya bisa memandang dengan air mata menggenang di matanya. "Ini bukan hanya dosa," katanya lirih. "Ini kutukan." Di balik kejadian mengerikan itu, ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dinding rumah megah di ujung desa. Mephiboset Dakewinu, mantan kepala desa yang dihormati, menyimpan dosa yang kelak akan menghancurkan reputasinya. Bersama dengan Habrita Her, bendahara desa yang selalu tampak kalem dan bersahaja, mereka menjalani hubungan gelap yang selama ini terselubung rapat dari pengetahuan warga. Mephi adalah sosok yang dihormati di desa. Dengan istri yang setia dan anak-anak yang manis, dia selalu tampil sebagai lelaki yang bertanggung jawab, adil, dan bijaksana. Namun, di balik semua itu, ada rahasia yang ia sembunyikan. Hubungan terlarang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dengan Habrita. Keduanya hidup dalam kebohongan, menutupi perbuatan dosa mereka di balik senyuman pura-pura. Sebelum lanjut, bantu saya dengan like dan subscribe video ini, karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad, tapi sedang membantu seorang mahasiswa yang berusaha mencari tambahan biaya untuk kuliah. Terima kasih banyak, mari kita lanjut. Ketika Habrita mulai menyadari bahwa dirinya hamil, ketakutan menguasai pikirannya. Dia tahu bahwa jika kebenaran ini terungkap, hidupnya akan hancur. Bukan hanya hidupnya, tetapi juga hidup Mephi, keluarganya, dan mungkin seluruh desa. Habrita mencoba menutupi kehamilannya dengan cara apapun yang ia bisa. Dia berhenti berinteraksi dengan tetangga, lebih sering mengurung diri di rumah, dan memakai pakaian longgar untuk menutupi perut yang semakin membesar. Tetapi waktu terus berjalan, dan tidak ada yang bisa menghentikan bayi itu untuk lahir. Pada malam kelam di bulan Agustus, di tengah keheningan yang mencekam, Habrita mulai merasakan rasa sakit yang menusuk. Itu adalah tanda bahwa bayinya akan segera lahir. Tidak ada orang lain di rumah. Keringat dingin membasahi tubuhnya saat dia merasakan kontraksi yang semakin kuat, dan dalam ketakutan serta kesendirian yang amat dalam,
ia menyeret dirinya ke kamar mandi. Waktu seakan-akan berhenti saat Habrita berjuang melahirkan bayinya. Tanpa ada bantuan, tanpa ada tangan yang siap menyambut kehidupan baru itu. Bayi itu akhirnya lahir di lantai dingin kamar mandi. Tubuh kecilnya basah oleh darah dan air ketuban. Saat itu ada keheningan yang sangat mendalam. Sebuah jeda antara kehidupan dan kematian yang terasa sangat panjang. Bayi itu menangis untuk pertama kalinya. Tangisan yang lirih, namun penuh dengan kekuatan kehidupan. Namun, alih-alih merasa lega atau bahagia, hati Habrita malah dipenuhi rasa takut yang lebih besar. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bagaimana dia bisa menghadapi kenyataan ini? Dengan tangan gemetar, dia memegang bayinya yang baru lahir. Tapi dia tidak merasa siap untuk menjadi seorang ibu. Semua keputusan yang dia buat selama ini menghantuinya, dan dia merasa tersesat dalam dosa yang tak berujung. Ketika bayi itu menangis lagi, Habrita merasa tertekan. Bayi ini adalah bukti nyata dari dosa yang selama ini dia sembunyikan. Dalam kebingungan dan keputusasaan yang begitu besar, Habrita melakukan sesuatu yang kelak akan dia sesali seumur hidupnya. Dia membungkus bayi itu dengan kain dan membawanya keluar. Di tengah malam yang gelap, dia meletakkan bayi yang tak berdaya itu di tanah kosong di luar rumahnya. Dia berharap entah bagaimana masalah ini akan hilang. Tapi dia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa dia sedang membuat keputusan yang mengerikan. Pagi itu, semua berubah. Warga desa yang keluar untuk memulai aktivitas mereka terkejut dengan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang anak kecil yang sedang bermain di sekitar lapangan terbuka adalah yang pertama kali menemukan jasad bayi yang telah dimangsa anjing. Teriakannya menarik perhatian orang-orang dewasa yang langsung berlari ke tempat kejadian. Kengerian yang mereka saksikan sulit digambarkan dengan kata-kata. Jasad bayi itu hancur, tak lagi utuh, dipenuhi bekas gigitan. Mereka yang berada di sana hanya bisa menangis, marah, dan bingung. Bagaimana bisa seseorang tega melakukan hal seperti ini? Apa dosa bayi itu hingga harus mati dengan cara yang begitu kejam? Berita penemuan bayi itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Kepala polisi setempat, AKBP Paulus Natonis, segera datang dan memimpin penyelidikan. Setelah beberapa hari, melalui interogasi yang intensif, kebenaran yang menyakitkan pun terungkap. Habrita Heer, dengan wajah yang pucat dan mata yang dipenuhi air mata, akhirnya mengakui bahwa bayi itu adalah miliknya. Dalam pengakuannya, dia menceritakan bagaimana dia melahirkan bayi itu sendirian di kamar mandi, bagaimana ketakutan dan kebingungan menguasai pikirannya, dan bagaimana akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan bayi itu di luar. Dia tidak pernah menyangka bahwa anjing-anjing liar akan menemukan bayinya terlebih dahulu. Tapi pengakuan ini hanya setengah dari cerita. Ketika nama Mephiboset Dakewinu disebut sebagai ayah dari bayi tersebut, desa Loborui terguncang sekali lagi. Mantan kepala desa yang selama ini dihormati, yang selama ini dianggap sebagai pemimpin yang bijaksana, ternyata terlibat dalam skandal besar. Mephi telah menodai tanggung jawabnya sebagai seorang suami, ayah, dan pemimpin. Keluarga Mephi, yang tak tahu apa-apa tentang hubungan gelap ini, terperangah mendengar berita tersebut. Istrinya menangis tak percaya, sementara anak-anaknya yang masih kecil hanya bisa bertanya-tanya mengapa ayah mereka tiba-tiba menjadi pusat perhatian yang negatif. Mephi sendiri tidak bisa menatap mata keluarganya. Rasa bersalah dan malu menghantui setiap langkahnya. Habrita, di sisi lain, meringkuk dalam penyesalan. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat wajah bayinya, wajah mungil yang pernah menangis dalam pelukannya sebelum dia membuat keputusan yang tak termaafkan. Dia tak akan pernah bisa melupakan tangisan itu. Desa Loborui kini tak lagi sama. Warga yang dulunya menghormati Mephi dan Habrita, kini hanya bisa merasakan kebencian dan kekecewaan. Nama mereka menjadi bisikan di setiap sudut desa. Dengan cerita tragis ini menjadi pelajaran pahit bagi semua orang. Bagi Mephi dan Habrita,
penyesalan itu akan tinggal selamanya. Dosa yang mereka lakukan bukan hanya mencemarkan nama mereka, tetapi juga mengambil nyawa seorang bayi tak berdosa. Dan di tengah-tengah rasa bersalah yang terus menghantui mereka, hanya satu pertanyaan yang terus berulang. Apa yang akan terjadi jika mereka memilih jalan yang benar sejak awal? Bagi Mevi, setiap hari kini menjadi beban. Dulu dia berjalan dengan kepala tegak di desa, disapa oleh para tetua dan dihormati oleh kaum muda. Kini, setiap langkah terasa berat, setiap tatapan seolah menghukumnya. Warga desa tak lagi menyebut namanya dengan kebanggaan. Mereka hanya membicarakannya dengan bisik-bisik, mengaitkannya dengan rasa jijik dan kemarahan. Mevi tahu bahwa kepercayaan dan kehormatan yang ia bangun selama bertahun-tahun telah hancur dalam hitungan hari. Hubungan gelap yang dulu ia anggap sebagai pelarian dari rutinitasnya, kini menjadi kutukan yang tak terelakkan. Mevi telah mencoba berbicara dengan istrinya, mencoba menjelaskan, meski dia tahu bahwa tidak ada penjelasan yang cukup untuk menghapus rasa sakit dan pengkhianatan yang dirasakan oleh keluarganya. Istrinya, Maria, tak lagi bisa melihat Mevi dengan cara yang sama. Pandangannya selalu kosong, jauh, seolah-olah dia sedang memikirkan betapa dalam luka yang telah diukir oleh suaminya. Bagaimana bisa kamu? Hanya itulah yang terus diucapkan Maria setiap kali Mevi mencoba memulai percakapan. Anak-anaknya yang masih terlalu muda untuk mengerti sepenuhnya bertanya kenapa ayah mereka tidak lagi bekerja seperti dulu. Kenapa dia tak lagi terlihat di balai desa atau di acara-acara adat. Mevi hanya bisa terdiam, menahan rasa bersalah yang terus menyesak di dadanya. Sementara itu, Habrita menjalani hidupnya dalam bayangan penyesalan yang tak tertahankan. Setiap malam, saat dia mencoba tidur, teringat tangisan bayi itu di pelukannya, wajah mungil yang tak pernah mendapat kesempatan untuk melihat dunia. Dia tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kehidupan di desa yang dulunya terasa aman dan damai kini menjadi siksaan. Setiap kali keluar rumah, pandangan warga terasa seperti pisau yang menusuk jiwanya. Mereka tahu, semua orang tahu, dosa yang dia lakukan tidak akan pernah terlupakan, dan tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu. Habrita hidup dalam isolasi, bahkan dari keluarganya sendiri. Ibunya, yang dulu selalu mendukungnya dalam segala hal, kini menatapnya dengan campuran kemarahan dan kesedihan yang tak terungkapkan. Adik-adiknya, yang dulu selalu bangga dengan Habrita sebagai bendahara desa, kini merasa malu untuk menyebutkan namanya di depan teman-teman mereka. Di satu sisi, desa Loborui terpecah antara amarah dan kesedihan. Kematian bayi tak berdosa itu menjadi peringatan kelam bagi semua orang, bahwa dosa dan kebohongan, seberapapun kuatnya mereka disembunyikan, pada akhirnya akan terungkap. Penduduk desa saling berbisik di sudut-sudut jalan, berbicara tentang bagaimana Habrita bisa begitu tegak, dan bagaimana Mevi, seorang mantan pemimpin, bisa begitu ceroboh dan tak bermoral. Di sisi lain, ada yang mulai bertanya-tanya, bagaimana jika mereka lebih peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka? Bagaimana jika tetangga-tetangga Habrita lebih memperhatikan? Apakah bayi itu masih bisa hidup jika ada seseorang yang hadir di sana untuk membantu? Atau apakah ini adalah salah satu tragedi yang tidak bisa dicegah, ditakdirkan terjadi sejak awal ketika dosa pertama kali dilakukan? Kepala adat desa, seorang pria tua dengan rambut putih yang selalu dipenuhi kebijaksanaan, memutuskan untuk menggelar upacara pembersihan desa. Upacara ini biasanya dilakukan untuk menyucikan desa dari energi buruk atau kutukan. Namun kali ini, lebih dari sekedar ritual biasa, upacara ini dipenuhi dengan rasa duka. Warga berkumpul di lapangan tempat bayi malang itu ditemukan, menundukkan kepala mereka dalam doa yang tak bersuara. Warga Loborui, kepala adat berbicara dengan suaranya yang berat, namun penuh kewibawaan. Kita harus belajar dari tragedi ini. Kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang kita percayai telah mengajarkan kita satu hal. Dosa yang disembunyikan akan menghancurkan tidak hanya pelakunya,
tapi juga seluruh komunitas. Warga menangis dalam diam, merasakan beratnya kata-kata kepala adat. Mereka tahu bahwa luka ini tidak akan mudah sembuh, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus melanjutkan hidup, membawa pelajaran dari peristiwa kelam ini. Setelah semua yang terjadi, Mevi dan Habrita harus menghadapi keadilan. Proses hukum yang dijalankan mungkin akan menghukum mereka secara fisik, tetapi luka terbesar yang mereka rasakan adalah hukuman dari hati mereka sendiri. Setiap hari yang mereka lalui adalah siksaan batin yang tiada henti. Habrita, dalam kesepiannya, seringkali mendapati dirinya menatap langit malam yang berbintang. Dalam keheningan, ia berbicara kepada bayinya, memohon maaf yang tak akan pernah bisa didengar. "Andai aku bisa mengulang semuanya," bisiknya setiap kali air mata mengalir di pipinya. "Aku akan memilihmu, aku akan melindungimu." Namun, seperti halnya kehidupan, tidak ada cara untuk mengembalikan waktu. Habrita hanya bisa hidup dalam bayang-bayang dosa dan penyesalan yang terus menghantui setiap detiknya. Masa depan terasa suram. Tak ada jalan keluar dari rasa bersalah yang menelan jiwanya. Di sisi lain, Mevi terjebak dalam ketidakmampuannya untuk memperbaiki kesalahan. Sebagai seorang suami dan ayah, dia kehilangan segalanya. Keluarganya yang dulu menjadi sumber kekuatannya, kini menjauh darinya. Dia bisa merasakan pandangan dingin dari istrinya setiap kali mereka berada di ruangan yang sama, dan tatapan kosong dari anak-anaknya yang tak lagi bisa melihat sosok ayah mereka dengan bangga. Mevi sering merenung di tepi sungai, tempat dia dulu biasa menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Sungai yang dulu memberinya ketenangan, kini menjadi tempat di mana ia merasakan perihnya kehilangan. Di setiap desiran air, ia mendengar tangisan bayi yang tak pernah ia gendong, dan di setiap riak air, ia melihat pantulan wajah dirinya yang penuh dosa. "Jika saja aku tidak terbawa nafsu," gumamnya dalam kesendirian. "Jika saja aku bisa setia pada keluargaku." Tapi semua jika saja, itu kini tak ada artinya. Bayi itu telah tiada, dan Mevi tahu bahwa tidak ada pengampunan yang cukup besar untuk menebus nyawa yang telah hilang karena kebohongannya. Bertahun-tahun berlalu, namun desa Loborui tak akan pernah melupakan kejadian tragis itu. Warga yang dulu hanya mendengar tentang dosa dan pengkhianatan dari cerita-cerita lama, kini memiliki kisah nyata yang akan mereka ceritakan kepada generasi berikutnya. Kisah tentang bagaimana dosa, perselingkuhan, dan kebohongan dapat menghancurkan tidak hanya 2 nyawa, tapi seluruh komunitas. Bayi yang tak pernah memiliki kesempatan untuk hidup kini menjadi simbol dari penyesalan, dosa, dan kehancuran. Setiap kali warga melewati lapangan di mana jasad bayi itu ditemukan, mereka mengingat tragedi yang terjadi, dan bagaimana semuanya bisa saja berbeda jika kebohongan tidak dibiarkan berkembang. Namun, meskipun luka itu dalam, hidup di desa terus berjalan. Generasi baru tumbuh, namun kenangan tentang bayi malang itu selalu hidup di hati mereka yang menyaksikan hari-hari gelap. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini. Semoga panjang umur, selalu sehat, bahagia dunia akhirat, dan diberikan rizki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.